Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RT 11 yang kami hormati, Bapak Ketua Joglo Tani Kolong Langit yang berbahagia yang ikut hadir di dalam rangka kami ingin mencoba berinovasi di dalam menggunakan pupuk organik yang pada akhirnya yang kami dapatkan dari konsep-konsep yang telah kami kumpulkan, sehingga kami mencoba pada hari ini pupuk organik ini agar kiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan oleh kami sendiri, karena tanaman kami saat ini sudah mulai bagus, tetapi kan perlu buah yang maksimal dan hasil yang maksimal, sehingga petani kita harus berani berinovasi, harus berjuang untuk mencarikan perubahan di dalam pemupukan dan nutrisi daripada tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahnya maupun lahan-lahan kering yang ada di sekitar kampung kami, khususnya di RT 11, RT 12 dan Handil Baru serta Kutai Kartanegara pada umumnya. Untuk itu kepada Ketua Joglo Kolong Langit untuk memaparkan bahan-bahan yang akan kita olah di dalam rangka praktek atau uji coba pupuk organik ini, kepada Bapak Ahmad Mutadin Speed SAG kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan dalam proses pembuatan pupuk organik komplit. Komplit dalam artian N, P, dan K-nya lengkap. Bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah gula merah. Ini gula merah direbus, setelah direbus dan didinginkan 1 kg, kurang lebih 1 kg. Kemudian ini daun gamal. Ini daun gamal bagian daripada nanti untuk sumber daripada nitrogen atau urea. Kemudian di sini juga ada kunyit kurang lebih 1 kilo. Kemudian nanti yang akan di blender. Kemudian ini Nanas bisa diganti dengan buah pisang atau pepaya. Ini bagian daripada unsur fosfor atau TSP. Nah, kemudian ini juga ada toge atau kecambah daripada kacang hijau. Ini kurang lebih 1,5 kg atau 2 kilo. Ini mewakili daripada unsur kalium atau KCl. Nah, kemudian bahan sumber daripada pupuk organiknya adalah dengan menggunakan kotoran sapi yang belum kemalaman. Ini kotoran sapi yang masih baru, kurang lebih sekitar 5 kg. Nah, kemudian dengan bahan penguraiannya adalah IM4. Nah, mungkin demikian nanti ya uraian dari Bapak Ketua Joglo Tani Kolong Langit. Mungkin Pak Usai ini sebagai pimpinan wilayah RT 11, karena RT 11 dan 12 ini menjadi objek pertanian terpadu yang kita harapkan mengadakan sebuah perubahan sistem pertanian kita, karena pertanian kita itu kan sifatnya tradisional. Jadi kalau menanam kelapa aja yang ditunggu. Kalau harga kelapa murah dan drop, akhirnya ekonominya hancur, rumah tangganya juga tidak bisa membiayai. Pada akhirnya beralihlah mereka ke sebuah mindset lain, ke perusahaan, kemana mendesak pekerjaan yang sifatnya instan. Nah, kami dengan Ketua RT inilah memberikan semangat kepada warga kami bahwa bertani itu orangnya hebat nanti, tapi namanya pertanian terpadu. Mungkin RT punya warga yang sangat, beberapa warganya nanti akan digugah terusus dari perikanan dan perkebunan. Mungkin Bapak RT bisa menyebutkan berapa warganya dan di mana lokasinya di Kutai Kartanegara. Kepada Bapak RT kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ilmi SPD, kemudian kepada Pak Mutadin sebagai Joglo Tani. Dalam kesempatan ini akan mengimplementasikan atau mempraktekkan akan pembuatan pupuk organik. Kami RT 11 dalam hal ini Kelurahan Handil Baru sangat mensupport dan sangat mendukung akan kegiatan implementasi pembuatan pupuk organik ini, karena jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil petani, dan ini sangat kita support dan sangat kita dukung untuk meningkatkan hasil pertanian warga masyarakat Handil Baru, khususnya untuk menambah kesejahteraan masyarakat setempat. Dan
ini tentunya sebagai bahan pemula yang kemudian nantinya kita harapkan bisa dikembangkan kepada masyarakat kita untuk bagaimana kita masyarakat Handil Baru khususnya kita bisa bersama-sama mengelola seperti ini untuk bagaimana warga masyarakat kita ini kedepannya kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Dan mengingat juga di daerah kita ini sangat potensial untuk pengembangan dari aspek pertanian khususnya, di mana ini adalah merupakan suatu aset ke depan untuk bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan yang masih tidur. Ya, untuk bagaimana kita memanfaatkan kemudian dengan fermentasi ini bagaimana kita bisa meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat kita. Kemudian dengan jumlah warga masyarakat kita ya, mungkin yang berapa kakak 60 atau 70 kakak untuk RT 11 ini dan 50-an RT 12 sangat memungkinkan bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana memajukan khususnya di bidang pertanian ini. Dan kita juga sangat sangat meminta perhatian khususnya pada pemerintah atau perusahaan setempat bagaimana ini bisa didukung sepenuhnya supaya nanti ke depan bisa berkembang dan masyarakat kita tentu lebih meningkatkan kesejahteraan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT 11 dan RT 12 sekaligus Ketua Joglo Tani Kolong Langit. Beliau mengharapkan sebuah perubahan yang sangat mendasar sekali, apalagi kita menghadapi yang isu ibu kota negara, kita harus mempersiapkan pangan yang luar biasa yang dibutuhkan. Kalau kita tidak ada persiapan saat ini, mungkin tanah-tanah kita akan terjual dan bahkan akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Ini sangat membahayakan dari kehidupan sosial masyarakat kita. Oleh karena itu masyarakat kita harus siap bersaing, siap berinovasi, siap untuk mengadakan perubahan dalam mengelola khususnya di bidang pertanian. Kalau sudah kita merdeka pangan, sejahtera, orang perutnya kenyang, mungkin orang tidak akan ada perbuatan yang negatif karena hidupnya sejahtera dan bisa menyekolahkan anaknya, bisa sampai ke luar negeri karena ada duit. Kalau mereka susah hidupnya juga akan terhimpit, pemerintah juga akan bingung dan pada akhirnya kejahatan akan meningkat. Bapak RT juga akan susah mengatur sosial masyarakat karena terhimpit dalam bidang ekonomi. Mungkin itu yang misi kami di dalam pertujuan mengadakan praktek-praktek dan inovasi bersama seluruh komponen pertanian yang ada di Handil Baru Daerah. Terima kasih. Mungkin kita akan menuju ke sebuah praktek di dalam pelaksanaan membuat pupuk organik ini yang sudah kami konsep sedemikian rupa. Terima kasih. Kita akan menuju season 2. Ya, kita masuk tahap kedua di dalam uji coba dan praktek pembuatan pupuk organik ini. Yang pertama di blender itu adalah kunyit atau jauh orang Banjar janar. Ya, jumlahnya dalam satu drum itu diperkirakan oleh Ketua Joglo Tani Kolong Langit adalah hanya satu blender aja. Artinya cukup itu dengan akarnya ini. Dengan akar-akarnya dan masukkan dan itu dihaluskan. Ya, ini di blender. Jadi dong ya, Hah? Udah. Cukup deh. Cukup aja. Ini asal untuk membantu mutar. Itu nanas lagi. Nanas lagi jadi letaknya hilang. ya, ini yang kedua nanas. Nanas ke toge, Pak? Lembarang ya nanas lah. Cuma jadi satu juga kayak situ. Kata Din betul ya. Putaran harus pas ya. Ini kan dari banyak. Sambil mencok Beli sedikit. Sedikit. Kan tahu lah tadi. Jadi kada mau nyala. Enggak. Kabelnya salah cocok. Ya, gimana? Tangan. Udah sudah gini aman. Nah, salah kadanya itu. Salah masang nih tadi nah. Iya. Nyalanya. Kontaknya kada Nah. Ih, nyaman diminum itu. Turun kolesterol. Jamu. Jangankan pupuk, orangnya aja kan nyaman minum. Oke, sip. Kolesterol. Kita terlalu Hancur juga. Itu tulisannya ditumbuk pada Dinda. ya. Iya. Bagus yang hancur, Bang. Mau ditumbuk ada. Lagi.
Lagi lah. Berapa ini banyak mana? Ya. Habis itu. Bunyi 2 biji. nenek. Apa Cucunya. Cucunya lewat. Anur kan? Ya, dicek Manor. Belum tutup. Lihat. Tadi putaran Jadi dikit aja ya. Ada. Dosa tolo hancur. Bikin. Kasat. Tuhan aja ngelakan. Kadangan. Belum. Nah, Tambahnya ini 1,5 kilo sampai 2 kilo. Tambahnya. Tai sapinya 5 kilo. Tapi tahi sapinya yang kada boleh yang kemalaman. yang hanyar bihira. Hanya begitu. Betul kan ini hanyar bihira, Pak? Ya. Bahasa itu. Ada satu Orang- karet aku tadi. Siapa bisi karet enggak? Jadinya M4 lagi. Yang empat. Lain. E4 tuh permulaannya. Jadinya NPK. NPK organik. Oh, Jadi ini kalau disiramkan ke sebuah apa tuh pincher bag atau poly bag, lombok kita tuh cukup makanannya. Karena masalah 3 hari buah. bukan 2-3 hari tapi maksimal hasilnya gitu nah. N-nya Pak Sukir daun gamal. N-nya. Daun gamal boleh diganti lawan itu tadi lawan torogo atau apa? Enceng gondok. Itu N-nya. Dah, tinggal dong. P-nya ini tadi ini nenas atau pisang atau kates. Kates. Itu P-nya. K-nya nih toge ini K-nya. Nah, salah. Itunya anunya yang Nah, betul. toge ini bisa diganti lawan bonggol pisang. Bisa. Bisa diganti lawan sabut niur. Sabut niur. Sedangkan Tapi sabutnya itu memelindirnya kalau Pak. Ya itu. Nah, kalau hendak nyaman sabut niurnya ambil di pabrik di sekarang. yang Ini aja ibaratnya kalau untuk kita sendiri ya. iya, enggak Untuk usah. untuk anu kita Ibarat kalau segini berarti jadi ini berapa? dari campur 15 ini nanti. 15 biji Pak Ya, ya. Den. Jadi kan ada campur situ. mana? Daun gamalnya. Itu kan di dalam drum langsung. Drum. Nah, Kira-kira menghemat. op. Dulu ya. Belum. Lihat dulu. Nah, belum. Masih banyak lagi. Kami pada Oh, ya anu dia diaduk dulu Om Sukir. Nah, itu sebenarnya Pak ini. Sudah. Kurang sedikit tuh, ya pas aja. Itu sebenarnya aturan mainnya E4 dengan gula merah tadi itu didiamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Berapa menit nantangnya? Harusnya. Itu apa? Bakteri pengurainya dibiarkan dulu. Berarti sebelum kita mulai ini itu dulu dicampur naunnya. Sebenarnya itu. drumnya Atau ini ditutup plastik. Yang lupa tidak bisa. Waduh. Nah, ke dalam drum. Ya. Set. ya, sip. Ya. Lalu yang kedua apa Den? Masukkan. Masukkan kotoran sapi. Oke. Ya, Nah, masukkan kotoran sapi dalam drum. dalam drum. Isi dengan air 100 liter. 100 liter. Separuhnya. Separuh ya. Separuhnya dulu. Usai ini andinya selangnya usai. Jadi itu diaduk mau anu nanti lah. Nah, baru diaduk dulu. Kenapa separuh supaya nyaman maduknya? Tapi nanti ya full juga. Nanti kan dimasukin dulu, Pak. Ya. Ini adalah terdiri dari hasil apa tadi Pak Taden? Kunyit, Ya, toge dan nanas. Nanas ya. Tiga ini di blender dihaluskan sehingga ini dicampur ke dalam kotoran hewan tadi. Ada perbandingan? Ada perbandingannya. Ini kalau ini 1 drum ya Pak tadinya. Belum, Pak, belum. Belum ya. Belum, Pak. Nah, dari unsur fosfornya kalau pupuk kimia SP kan itu dari buah nanas. Buah nanas ya. Nah, buah nanas. tapi bisa yang Nah, lain. bisa diganti dengan pisang atau diganti dengan pepaya. Pokoknya Tapi yang udah masak. udah di blender gitu. Nah, terus perwakilan dari K-nya, kaliumnya. Kalau pupuk kimianya tuh KCl itu dari toge. Oke ya. Jadi itu sudah mewakili semua yang Berapa hari kita- pemeraman ini, Pak? 15 sampai 20 hari. Di
per hari dibuka diaduk-aduk. Sehingga gasnya tuh bisa Ini rapat kah? Hah? Penutupannya rapat rapat. pakai plastik, pakai diikat dengan Plastik baru diikat, Pak. Sebenarnya Pak bisa tidak dibuka dan tidak bisa tidak dibuka dan diaduk bisa, tapi dengan ada penyulingan. Penyulingan maksudnya dikasih bujur. Bisa seperti itu. Tapi itu kayaknya rekor bujur kita belum. Tapi itu menuju ke sana setelah ini praktek, nanti kita akan menuju ke sana setelah warga itu sudah memang membutuhkan kayak gini, membuatlah masing-masing sudah dengan sistem ini. Maka itu lingkungan rumahnya perlu hijau, tapi ada makanan namanya kawasan rumah pangan lestari. Ini di dalam membantu pangan lestari. Itu KLPL. Apa tujuannya? Pertama, meringankan beban suami sehingga tidak lagi manggil lele untuk beli lombok, beli tomat, beli sayur, karena di samping rumahnya sudah tersedia pangan. Dan pangan itu ditanam tidak hari ini lagi tapi segar. Nah, kalau perlu ada hewannya 2 ekor, ayamnya. Jadi telur itulah untuk makanan anak-anaknya. KPH, karbohidrat, protein hijauan. Karbohidratnya diwakili telur atau ayam, proteinnya karbohidratnya diwakili oleh tanaman dari mungkin singkong, mungkin umbi-umbian, proteinnya dari telur atau ayam, hijauannya bayam, kangkung, sawi. Jadi KPH-nya terpenuhi. Dan prinsip kita dimanapun kita berada, di lahan basah atau di lahan kering, semua bisa menjadikan produksi. Dan kedua itu tapi tergantung manusianya apa yang mau diolah. Nah di situ. Yang ketiga tadi masalah pupuk sudah ada alternatif yang bahan bakunya ada di tempat kita yang luar biasa sangat banyaknya. Cuma kita ini sedang berhadapan dengan sumber daya manusianya. Kita merubah pelan-pelan tapi kita memberikan contoh. Ini banyaknya hanya 125 ekor dengan sekitar 80%, 85% sudah bertelur. Ini namanya ayam petelur. Dan bisa petani itu beli 5 atau 6 untuk kebutuhan rumah tangganya dengan namanya kawasan rumah pangan lestari. Jadi ada ayam, ada buah, ada sayur, ada ikan. Kayaknya itu terpadu. Biar jadi purna, jangan sampai purna tidak berguna lagi di masyarakat, hanya kata orang Malaysia laskar tak berguna. Tapi orang purna masih cerdas untuk memberikan masyarakatnya motivasi untuk bidang yang lain. Luar biasa sih. Oke dah. Sedang digalakkan pertanian terpadu bersama di RT-nya Pak Usai. Ini sedang kami coba membawa anak-anak milenial. Nah, mencoba jangan sampai mendesak terus ke perusahaan untuk kerja di perusahaan. Tidak menjanjikan di ke depan, Pak. Nah, coba-coba ada pelan-pelan. Mengajak santri milenial. Itu yang biar Pak Abu bagaimana nanti membuka awas. Karena di Muara Jawa itu sudah banyak anak-anak milenial yang sudah berhasil. Nah, kita kenapa tertinggal? Karena memang perlu dibangkitkan ya, Abu ya. Ini Pak Bu. Itu sampai hancur apa Raden? Ada. Enggak. Jadi masih berupa helaian daun. Iya, makanya kalau kayak ini kan jadi apa? Jadi raba kalau ini dilepas. Jadi ini pupuk cair kita manfaatkan di Lapangan? hidroponik Pokoknya di Sulumal ini ada tanaman. Apa? banyak. Ha-ha. Kan hidroponik yang pipa itu kan. Tinggal masukkan di situ. Tinggal masukkan di apa? Ya, Ayo anak tangga. Ada talinya belum tuh. Maikat ke atasnya mana, Kak? Hah? Maikat ke atasnya kayak apa, Kak? Oh iya. Oh digantung lah. Oh iya. Nah, pecat. nanti diambil lagi sampai busuk kan. Memang dibusukkan. Ndejoinya kena berpengaruh anu kan bisa membusuk dan apa bahasa orang tuh sudah tercampur lah istilah anunya ini. Hawa dan anunya. Oke, baik. Udah ya. Kita lepas ya. Yang tali kuning diikuti kan? Kita dorong lawan anu Pak, lawan kayu tadi. Nah bentar Pak Ustaz, gua nyambung. Oh iya.
Ini proses terakhir adalah memasukkan daun gamal ke dalam burung. Nah, biarnya timbul pasir tapi Ya, ya. enggak masalah. Katanya kan sudah tercampur. Jangan di atas aja kayak itu maksudnya. Hanya tadi di pinggir hati. Apakah kurang banyak lem? Iya, cukup ya, Pak. Yang penting kan gak ada anu. Ini kayak pakai anu. Ini benarnya diikat lawan Karet ya. lawan karet. Nah, karetnya Iya. tadi aku belum punya nih. Ini 2 pula aturnya, Pak. Diikat on tali aja dulu. Nah, setelah itu 1 minggu baca anu petunjuk 1 minggu itu hari-hari ku buka kena aduk baru kita mengambil kena lah sekitar berapa hari ke berapa kita diambil ke sini biangnya ini untuk kita menggunakan di lahan kita masing-masing. Indungnya Pak ya? Ini biangnya, indungnya. Ya. Indungnya. Nah. Sebenarnya ini Indungnya ini sampai berapa kali lipat Pak? 15? 15. 15. Nah, jadi kalau mau ambil seember harus 15 ember kan? Kalau seliter berarti 15 liter. 15 liter. Tapi seandainya kurang juga kan Pak? Kurang Karena organik kan gak ada efek. Gak ada efek. Nah, ini Gak ada kata-kata kelebihan dosis tuh gak ada. Gak ada. Nah, Nih kamu cari ikatan dulu. Itu sebenarnya karet menurut anunya aturannya. Tunjuk. Oh iya karet jadi kan lihat anunya. Nyaman mau anunya buka dan tapi Honda aku di atas. Jadi tadi karetnya di atas. Bisa kok ada di Honda itu karet. Petunjuk tadi mana yang petunjuk si Arnold dari pegang?